Terima kasih rekan saya, Ibu Alnisa. Kami lanjut di pembahasan keterkaitan antara artikel utama, di mana tadi artikel utama sudah dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Alnisa. Kemudian kami lanjutkan pada keterkaitan artikel pertama itu, artikel utama dengan artikel pendukung, di mana artikel kedua itu adalah linking perceived overqualification with text performance and productivity and examination from self-concept based perspective. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Choma dan kawan-kawan ya, tahun 2020 yang diterbitkan pada Journal of Business Research di volume 118 yang diterbitkan pada bulan September 2020, page 199 sampai dengan 209. Nah, yang menjadi acuan dari Chow dan kawan-kawan ini dalam melakukan riset ini adalah yang pertama terkait dengan teori, ya, acuan dari teori, namun teori yang digunakan adalah pada konsep diri atau personnya. Nah, di artikel ini dijelaskan bahwa untuk teori konsep diri itu menjelaskan tentang peran aktif yang dapat dilibatkan oleh setiap karyawan, yang dimana di karyawan yang memenuhi syarat dalam mempengaruhi setiap perilaku kerja mereka. Jadi ada peran aktif yang memang dilibatkan yang di peran aktifnya ya. Terus yang kedua dari research gap. Nah, research gap yang kami maksud di sini adalah bandingan daripada penelitian dari sebelumnya, di mana riset sebelumnya itu lebih banyak meneliti dari dampak negatif, ya, dampak dari negatifnya yang hubungan dari perceived overqualification itu, ya, terhadap dampak negatifnya, di mana yang ditulis oleh Johnson tahun 2000, kemudian Kahn tahun 1991, itu meneliti pada dampak kepuasan dan komitmen kerja yang rendah. Nah, kemudian Mikey itu tahun 2011 meneliti hubungannya kepada turnover, ya, intensi turnover dan pengunduran diri. Nah, terus Maynard itu pada penarikan diri, ya, perilaku penarikan diri dari perusahaan. Kemudian yang terakhir pada perilaku kerja yang kontraproduktif. Nah, ini lebih banyak fokus pada dampak negatif. Nah, ini bisa kita jadikan juga sebagai pengetahuan membuat kita sebagai mahasiswa S3 ya, ketika fokusnya itu pada hal yang negatif yang belum banyak dijama oleh peneliti pada positifnya, ya berarti menarik untuk kita melihat dari hubungan positifnya itu. Sehingga itulah yang dilakukan oleh Chow dan kawan-kawan untuk melihat pengaruh positif dari perceived overqualification atau persepsi dari overkualifikasi. Tujuannya adalah untuk menyelidiki efek positif, karena tadi belum banyak yang mendalami pada efek positifnya dari overkualifikasi karyawan melalui keterlibatan kerja. Oke, kami lanjut di artikel ketiga. Artikel ketiga itu judulnya adalah Effect of Perceived Overqualification on Career Decisions and Career Planning, Mediating Role of Career Identity and Moderating Role of Leader Humility. Nah, artikel 2 juga, artikel ketiga ya, artikel ketiga ini juga berdasar dari sebelumnya kami sampaikan bahwa artikel ketiga ini ditulis oleh Chow Ma, ya.
artikel ketiga ini juga ditulis oleh Chow Ma, sama ya, berarti dengan artikel pertama. Yang membedakan itu pada penulis kedua dan seterusnya. Nah, di artikel ketiga ini diterbitkan pada bulan Maret tahun 2020 juga di jurnal Human Resource Management. Kemudian lanjut pada dasar dari artikel ini. Yang pertama adalah teori peran identitas. Nah, sama halnya dengan artikel kedua tadi, dari personnya juga ya, tapi sini adalah identitas. Dijelaskan bahwa dari teori peran identitas itu di artikel Chow Ma juga ini bahwa persepsi diri orang itu bisa mempengaruhi peran sosial mereka. Dari dasar itu sebenarnya yang dilakukan secara teori. Artinya individu yang percaya bahwa yang memenuhi syarat yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu memiliki pandangan yang lebih baik. Ya, kalau dia punya saya itu lebih memenuhi syarat-syarat, maka dia akan bisa memberikan pandangan yang lebih baik. Oke. Terus yang kedua adalah rekomendasi juga ya, research gap-nya, di mana dari riset sebelumnya juga sama, melihat dari dampak negatif. Nah, mungkin karena ini bersamaan sama-sama tahun 2020, kemudian riset yang peneliti yang sama juga, yang menjelaskan sama, yaitu dari riset sebelumnya itu lebih kepada negatif, ya dampak negatifnya, sehingga tertarik untuk melihat pada sisi positifnya. Di sini dijadikan acuan dari riset Erdogan tahun 2009, dari niat berpindah atau pergantian. Kemudian perilaku penarikan diri, Mernert, tahun 2013, kepuasan kerja yang rendah, sama juga Mernert, tahun 2006. Kemudian Lee, peningkatan perilaku kontraproduktif, itu tahun 2015. Nah, inilah yang jadikan acuan tadi. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pengaruh overkualifikasi yang ditemukan dalam literatur saat ini yang menunjukkan bahwa pertimbangan persepsi overkualifikasi sebagai fenomena yang positif atau negatif yang di mana sangat berhubungan erat. Nah, oke. Lanjut di variabel ya, variabel untuk artikel 1, artikel kedua dan artikel ketiga ini sebenarnya hampir sama. Masing-masing artikel ini melibatkan variabel moderasi. Kemudian artikel kedua juga seperti itu, artikel ketiga juga ada moderasi. Terus ada juga mediasi di artikel pertama, yaitu career identity. Kemudian yang ke artikel kedua juga ada mediasi, work engagement. Terus artikel ketiga itu career identity sebagai mediasi juga. Jadi sama. Kemudian di artikel 1 itu ada variabel kontrol. Nah, ini variabel kontrol artikel 1, kemudian artikel 2 juga ada variabel kontrol, terus artikel ketiga juga ada variabel kontrol. Namun pendalamannya beda-beda. Kalau di artikel 1 kontrolnya itu hanya 3, gender, umur, dan pendidikan. Sedangkan di artikel kedua itu ada usia, kemudian jenis kelamin, pendidikan, lama kerja. Terus di artikel ketiga itu juga hampir sama dari demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lama kerja. Namun ada tambahan kontrol self-efikasi dari karyawan itu sendiri. Oke. Nah, ini keterkaitan dari variabelnya ya, sama-sama sebenarnya. Tapi di artikel yang paling menonjol untuk perbedaan adalah artikel kedua. Ya, artikel kedua. Yaitu kalau artikel 1 dengan artikel 3 itu hanya berbeda di variabel karir identity. Ya, karir identity. Kalau yang di artikel 1 itu menggunakan knowledge sharing. Sedangkan di artikel ketiga karir identity.
Oh bukan, karir distress. Ya, tekanan karir. Ya, mohon maaf. Tekanan karir yang dilihat dari pengaruh negatifnya dari karir identity. Sedangkan dari artikel 1 itu pengaruh positif knowledge sharing-nya ya, dari karir identity terhadap knowledge sharing-nya. Oke, kemudian di artikel ketiga artikel ini menggunakan variabel kontrol ya. Kalau variabel kontrol itu kan variabel yang bisa dikendalikan, sehingga biasanya ini digunakan untuk meminimalisir bias ya, untuk mencegah biasnya. Oke, kami lanjut di konseptual model ya. Konseptual modelnya di mana untuk artikel konseptual dari artikel kedua ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan model pada artikel pertama tadi yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu menggunakan variabel perceived overqualification. Hanya saja yang untuk mediasi dan independennya itu variabelnya berbeda, di mana model ini yang artikel 2 ini melihat dari perceived overqualification terhadap text performance. Ini ya, untuk ujungnya adalah di sini, text performance dan proactive behavior. Nah, melalui work engagement. Nah, ini berbeda sebagai intervening. Kemudian di sini ada moderasinya. Oke. Nah, konsep yang dibangun itu adalah dari totalitas tentang pemikiran dan perasaan daripada individu yang mengacu pada dirinya sendiri. Jadi kalau secara totalitas pemikiran dan perasaan individu yang mengacu kepada dirinya sendiri ya sebagai objek G-Search tahun 1982. Nah, digambarkan bahwa proses motivasi kerja itu berbasis pada konsep diri yang mengakui bahwa orang akan termotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan konsep diri mereka gitu. Tulisan dari Sarim et al. Tahun 1993. Kemudian juga dilanjutkan oleh Leonard, lanjutannya pada peningkatan konsep diri itu dengan mengejar rasa diri yang menguntungkan. Nah, terus hal ini terutama pada keterkaitan tadi dengan keterlibatan kerja. Jadi nanti di sini dikaitkan dengan keterlibatan kerja. Kalau dia memiliki konsep diri yang baik atau mengejar rasa diri yang menguntungkan, maka bisa memberikan keterkaitan dengan keterlibatan kerja. Kenapa? Karena ketika individu itu memperoleh atau memiliki kualifikasi yang baik, yang surplus, ya, mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih efektif, lebih efisien. Nah, kalau bicara efektif, efisien berarti ada hubungannya dengan work engagement. Itu tulisan atau artikel yang disampaikan oleh Dench et al. Tahun 2018. Nah, ini biasanya berarti pada karyawan yang memiliki evaluasi diri yang baik, yang positif, yang merupakan sumber penting untuk motivasi yang dalam diri atau motivasi intrinsik untuk keterlibatan kerja. Juga didukung oleh Samir et al. Tahun 1993. Namun demikian, teori tentang konsep diri yang saya jelaskan tadi itu menyatakan bahwa persepsi diri itu dikembangkan atau ditentukan melalui interaksi dengan lingkungan seseorang. Itu yang dilanjutkan tulisan dari Leonard et al. 1999. Saya ulangi tadi, persepsi diri dikembangkan dan ditentukan melalui interaksi dengan lingkungan seseorang. Di tempat kerja misalnya, atau di tempat kerja, pasti ada interaksi yang menyenangkan. Hal ini bisa memberikan isyarat tentang keterlibatan kerja yang berkembang dengan baik, sehingga
menawarkan petunjuk bagi karyawan untuk membentuk persepsi diri yang menguntungkan. Gitu. Untuk itu pada artikel 2 ini peneliti menyarankan bahwa sebagai umpan balik sosial tadi, ya, sebagai umpan balik sosial yang kritis dari para pemimpin, nah ini makanya dilibatkan kekuatan daripada leadership-nya, maka pemberdayaan kepemimpinan akan memotivasi karyawan untuk memanfaatkan kemampuan mereka untuk terlibat secara langsung sehingga ada hubungan atau ada moderasi di sini ya, moderasi dari pursuit of qualification dengan work engagement gitu. Nah, sebagai umpan balik tadi yang motivasi karyawan untuk pemanfaatan keterlibatan atau proaktif ya, sebagai umpan balik dari tugas individu akan membuat efek moderat dari pemberdayaan kepemimpinan yang menjadi lebih menonjol sehingga tingkat keterlibatan kerja itu akan lebih tinggi daripada karyawannya sehingga bisa memberikan peningkatan terhadap tugas yang lebih proaktif. Maka di sini ada nanti pengaruh tidak langsung melalui work engagement itu proaktif. Oke. Secara konsep mungkin seperti itu. Ya, termasuk tugas ya, pekerjaan ya. Lanjut pada konseptual model di artikel ketiga, artikel terakhir. Nah, untuk artikel ketiga ini hampir sama persis dengan artikel sebelumnya. Namun yang membedakan itu adalah di sini. Nah, di artikel 3 ini melihat pengaruh negatif ya dari karir identity terhadap karir distress. Oke. Mungkin saya tidak jelaskan secara detail ya, dimulai dari PO, kemudian leader humility, sudah digambarkan tadi di artikel utama, yang hampir sama ini juga sebagai moderasi secara positif, kemudian ini juga positif, ini positif, di sini negatif. Ini yang saya akan fokus bahwa acuan dari negatif ini melihat dari tulisan NABS tahun 2000 dalam Ujets et al. 2004 bahwa identitas karir yang kuat juga memberikan karyawan sumber daya yang efektif yang bisa bermanfaat. Misalnya sebagai contoh, kita sebagai seorang dosen ya, dengan identitas karir yang jelas, yang kuat, maka kita akan cenderung melihat diri kita itu sebagai individu yang berharga. Makanya dikatakan dalam NEDS itu, identitas karir yang kuat akan memberikan karyawan itu lebih kemampuan, lebih berguna, ya. Merasa dirinya itu lebih bermanfaat, lebih berharga seperti itu. Akan merasa lebih berharap dan bisa lebih optimis tentang potensi karir yang lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kecemasan dalam hal-hal yang berhubungan dengan karir kita. Ya, karena ada jenjang dari asisten ahli, kemudian ke lektor, kemudian lektor kepala sampai dengan profesor, gitu. Oke, itu saja mungkin untuk gambaran pada konseptual model di artikel ketiga, ya. Oke, selanjutnya pada bagian hipotesis, artikel 1, 2, dan 3. Untuk artikel 1 tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya dari Ibu Anissa. Saya lanjut di artikel 2.
artikel 2 ini ada perbedaan dengan artikel sebelumnya, di mana artikel 2 ini melihat efek interaksi tiga arah. Ya, yang pertama ini ya, untuk hipotesis 1, efek interaksi tiga arah antara perceived overqualification dengan pemberdayaan kepemimpinan dan kejelasan peran yang dirasakan, gitu. Ya, pada keterlibatan kerja, sehingga diasumsikan bahwa persepsi overkualifikasi hanya akan berhubungan positif terhadap work engagement ketika adanya kejelasan peran dan tingginya tingkat pemberdayaan kepemimpinan. Sehingga kalau di gambar tadi, saya kembali tampilkan. Nah, ini dia. Ini ada perceived overqualification terhadap work engagement. Ini ketika ada hubungan pada saat, nah ini, pemberdayaan kepemimpinan itu kuat dan tinggi, termasuk ini juga. Makanya dikatakan sebagai moderasi, memperkuat atau memperlemah. Jadi kalau ini kuat, maka akan memberikan pengaruh secara langsung perceived overqualification terhadap work engagement. Oke, saya kembali. Untuk bagian kedua, ya, bagian kedua di artikel kedua ini, hipotesis 2A, sama juga interaksi tiga arah dari pemberdayaan kepemimpinan, kemudian kejelasan peran yang dirasakan, terus persepsi overkualifikasi melalui efek tidak langsung. Ya. Melalui efek tidak langsung, berarti ada yang memediasi, ya, terhadap kinerja tugas karyawan. Nah, ini dari gambar tadi di tengah itu ada moderasi pemberdayaan kepemimpinan, kemudian kejelasan peran yang dirasakan dari persepsi overkualifikasi terhadap secara tidak langsung, ya, terhadap kinerja tugas karyawan, task performance. Itu melalui keterlibatan kerja, sehingga diasumsikan bahwa efek tidak langsung itu akan lebih kuat ketika pemberdayaan kepemimpinan, kemudian kejelasan peran yang dirasakan, dan persepsi overkualifikasinya itu tinggi. Itu untuk hipotesis yang bagian A, hipotesis 2. Untuk bagian B, itu kalau bagian A tadi kan pada tugas. Ya, kalau bagian kedua ini pada behaviornya, proaktif. Gitu, sama. Tapi melihat secara tidak langsungnya dari intervening or engagement. Oke. Itu yang terus yang artikel yang kedua, ya. Terus yang ketiga ada 5 hipotesis. Ini sebenarnya hipotesisnya tidak sama dengan artikel 1, walaupun modelnya itu hampir sama, hanya yang membedakan itu adalah di bagian ini tadi saya kembali tampilkan. Nah, ini kalau tadi saya sudah sampaikan juga, hanya bagian ini yang berbeda. Ya, tapi tetap hipotesisnya juga beda dibandingkan dengan artikel yang pertama. Oke. Nah,
Coba kita lihat untuk artikel ketiga ini, hipotesis 1 sama ya, sama dengan ini, perceived overqualifikasi berhubungan positif dengan identitas karyawan. Yang membedakan itu tentu di bagian ini ya, career distress ini tidak ada di artikel 1. Kemudian untuk hipotesis 2 bagian A, kita coba lihat identitas karyawan berhubungan negatif dengan tekanan karir. Jadi karena di bagian 1 tadi itu adalah knowledge sharing, berarti pengaruh positifnya. Ini ya, knowledge sharing, pengaruh positif. Karena kalau identitas karirnya tinggi, maka knowledge sharingnya juga akan tinggi. Tetapi kalau identitas karirnya tinggi, ya, maka tekanan karirnya itu akan rendah, makanya berpengaruh negatif. Ini untuk artikel 3. Terus untuk bagian B, ya bagian B ya. Bagian B dulu, ini karir identity memediasi. Secara tidak langsung. Pengaruh perceived overqualification terhadap karir distress pegawai, sehingga perceived overqualification berpengaruh negatif juga, karena ada sangkut pautnya dengan ini tadi, ya, sangkut pautnya dengan tekanan karir. Nah, ini pengaruh negatif secara tidak langsung terhadap karir distress melalui karir identity. Berarti karir identity ini sebagai mediasinya. Terus untuk hipotesis yang ketiga, bagian A, identitas karir berhubungan positif karena bukan apa namanya tekanan karir tadi. Kalau tekanan karir bukan hal yang negatif ya. Kalau ini positif, identitas karir berhubungan positif dengan perencanaan karir. Kemudian untuk bagian B, memediasi juga di sini. Pengaruh perceived overqualification terhadap perencanaan karir karyawannya. Sedangkan untuk bagian 4, ya, kerendahan hati kepemimpinan, moderasi. Jadi di sini ada moderasi juga. Hubungan positif antara perceived overqualification dan identitas karir. Untuk bagian 5, hipotesis A itu juga melihat efek tidak langsung dari perceived overqualifikasi, di mana di sini dilihat dari tekanan karir karyawan melalui identitas karir. Melalui identitas karir yang bergantung pada kerendahan hati pemimpin. Nah, kerendahan hati pemimpin ini sebagai moderasi, ini makanya tergantung apakah dia memperkuat atau memperlemah. Sedangkan di bagian B, efek tidak langsung, ya, ada perantara, ada mediasi, intervening, dari perceived overqualifikasi terhadap perencanaan karir karyawan, ini perencanaan karir karyawan, melalui identitas karir. Nah, ini intervening, di mana tergantung pada kerendahan hati pemimpin. Artinya juga ini tergantung apakah kerendahan hati pemimpin itu memperkuat atau memperlemah. Itu untuk bagian pada hipotesisnya ya, artikel bagian 3, artikel ketiga untuk hipotesisnya. Oke, kami lanjut. Nah, ini metode ya, metode yang dibangun pada artikel 1, 2, dan 3. Untuk artikel 1, dilakukan pada karyawan sektor korporat di Pakistan sebanyak 277 peserta. Pengumpulan data ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, dalam studi pengujian reliabilitas, korelasi, dan confirmatory factor analysis. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasi dukungan untuk model mediasi. Jadi membangun model mediasinya. Makanya dikatakan tadi integrasi modal. Terus selanjutnya adalah
Setelah ini dilihat mediasinya ini positif, ya, maka akan dilanjutkan kepada tes mediasi moderasinya. Ya. Terus yang ketiga, penggunaan skala Likert 5 poin, 1 sampai 5. Nah, oke, untuk artikel 1. Selanjutnya untuk artikel 2, menggunakan studi survei multisumber dan multi gelombang, multisumber ya, multi gelombang disebutkan dalam artikel ini, yaitu ada jeda waktu, ya, ada jeda waktu. Kemudian teknik pemilihan sampelnya itu acak sederhana. Peserta dari 3 perusahaan industri padat teknologi yang ada di Cina yang dianggap overqualified. Nah, kemudian semua peserta dalam penelitian ini adalah karyawan penuh, karyawan yang memang sudah tetap ya. Nah, selama tahapan pengumpulan data itu sebanyak 351 kuesioner dikumpulkan dengan total tingkat responnya sebanyak 77. Ini dianggap valid sekali. Menggunakan skala Likert juga sama dengan artikel 1 tadi, 1 sampai 5. Terus untuk artikel 3, itu dijelaskan pada artikel 3 tentang pengumpulan data perusahaan itu pada Cina, bagian selatan, dengan responden syarat 220 yang terbagi dari 50 kelompok. Kemudian skalanya juga sama, semua artikel ini menggunakan skala yang sama, skala Likert, 1 sampai 5. Terus untuk poin ketiga juga sama dengan artikel 1 tadi, yaitu menggunakan analisis confirmatory factor analysis dan SEM plus. Ini menggunakan SEM juga. Kalau menggunakan SEM itu biasanya bukunya Barney. Ya. Oke, lanjut pada hasil yang diperoleh, ya. Oke. Hasil yang diperoleh untuk artikel 1, 1 sampai 5 itu berpengaruh positif, ya. Kemudian untuk hipotesis 6 dan hipotesis 7 memberikan pengaruh memediasi, ada pengaruh secara tidak langsung. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, kerendahan hati pemimpin secara signifikan memoderasi positif, pengaruh memperkuat ya antara PO perceived overqualification dan identifikasi karir. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, yang kesembilan ya, kesembilan bagian A terbukti signifikan. Kemudian identitas karir memediasi dampak perceived overqualification pada perencanaan karir ketika kerendahan hati pemimpin tinggi. Nah, ini efek secara tidak langsung. Dan ketika kerendahan hati pemimpin itu rendah, itu akan bersifat kondisional. Itu yang hipotesis 9 bagian A. Untuk bagian B, indeks mediasi moderasi ditemukan itu signifikan juga. Lanjut pada artikel 2, H1 berpengaruh positif dan signifikan, kemudian H2 itu berpengaruh positif dan signifikan juga. H2 bagian A, H2 bagian B. Berpengaruh positif dan signifikan. Untuk artikel 3, H1 berpengaruh positif, kemudian hipotesis 2A dan 3A menunjukkan bahwa karir identity akan berpengaruh negatif, ini ada pengaruh negatif, terhadap karir distress. Artinya ketika karir identity itu sangat tinggi, maka stres karirnya itu akan rendah. Ya. Terus karir identity akan berpengaruh positif terhadap karir planning. Jadi kalau identitas karirnya itu jelas, maka planning karirnya itu akan juga jelas. Ya, kita mau mulai dari asisten ahli,
kemudian lanjut ke lektor, lektor kepala sampai dengan profesor. Terus hipotesis 2B dan 3B di artikel 3 itu menunjukkan bahwa overqualifikasi yang dirasakan akan memiliki efek tidak langsung pada tekanan karir. Ini ada efek tidak langsungnya, ya. Melalui identitas karir. Jadi ada efek tidak langsung pada tekanan karir dan perencanaan karir melalui identitas karir. Terus hipotesis keempat, ada hubungan positif antara anggapan overkualifikasi dan identitas karir akan memoderasi. Ya, ini ada moderasi oleh kerendahan hati pemimpin. Terus yang terakhir, untuk H5A dan H5A secara keseluruhan dijelaskan bahwa overqualification mempengaruhi tekanan karir dan perencanaan karir ketika kerendahan hati pemimpin itu tinggi. Ya, efek ini hilang ketika kerendahan hati pemimpinnya rendah. Jadi kalau ada efek ada kerendahan hati pemimpin itu rendah, maka pengaruhnya itu akan hilang. Oke, itu untuk hasil. Dapat kami simpulkan bahwa pertama, karyawan dengan overkualifikasi tidak hanya dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan kontribusi tambahan. Pemimpin dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih dan tidak tradisional seperti memberikan delegasi yang cukup terkait dengan tantangan dan peluang pekerjaan. Ini Yang et al. 2015 untuk memotivasi karyawan tersebut. Terus artikel pendukung 2 dan 3 sama-sama mendukung hasil penelitian artikel pertama atau artikel utama, baik itu didukung oleh teori identitas, peran identitasnya maupun teori konsep diri. Menemukan hasil bahwa overkualifikasi karyawan bila dikelola dengan tepat mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi organisasi. Terus referensi yang kami gunakan adalah ini, termasuk 3 jurnal yang menjadi pembahasan kami dari artikel ini. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau ada penyampaian kami yang kurang berkenan atau kurang jelas. Insya Allah nanti akan kita diskusikan pada perkuliahan kita ya nantinya. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.